Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sairin akan memberikan laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan dengan judul Administrasi Perkantoran dalam Melaksanaan Pengelolaan Aplikasi Pikir dan Penerapan Sistem Antrian Online berbasis mobil JKN untuk pelayanan peserta BPJS pada instansi Puskesmas Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon tahun 2026. Adapun profil saya sebagai berikut. Nama Sairin, tempat tanggal lahir Cirebon 25 September 1975. Jabatan Pengadministrasi Perkantoran, Unit Kerja Puskesmas Babakan. Latar belakang. Orientasi ini penting dilakukan mengingat latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari non-ASN tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan, khususnya dalam perannya di dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Babakan. Latar belakang utama dalam implementasi aplikasi Pikir oleh BPJS Kesehatan adalah untuk mendigitalisasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik. Aplikasi ini diluncurkan untuk mempercepat proses administrasi, memverifikasi kepesertaan, serta mempermudah pencatatan riwayat medis pasien serta terintegrasi dengan sistem BPJS. Maksud dan tujuan. Maksud orientasi P3K adalah sebagai upaya pengenalan dan penyediaan informasi mengenai peran dan fungsi aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah. Tujuan: pengenalan tugas ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Uraian tugas administrasi perkantoran meliputi 1. Pengelolaan surat menyurat, menerima, mencatat, mengagendakan, mendistribusikan, dan menyiapkan konsep surat masuk serta surat keluar. B. Pengarsipan dokumen, menyimpan, mengklasifikasi, dan memelihara arsip atau dokumen kantor agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. C. Pengolahan data, melakukan entry data, perekapan, dan pembuatan laporan rutin sesuai dengan kebutuhan divisi atau atasan. Yang ke-D, penanganan komunikasi, mengelola panggilan telepon, membalas email, serta memberikan pelayanan informasi kepada klien atau tamu. E. Perencanaan administratif, membantu menyiapkan kebutuhan logistik, peralatan, dan akomodasi operasional kantor. F. Pusat informasi, menjadi jembatan komunikasi yang terdokumentasi dengan baik antara pimpinan, staf internal, dan pihak eksternal. G. Dukungan operasional, memastikan alur administrasi berjalan rapi. Orientasi P3K dimulai pada 25 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon bersih mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional.
Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Nilai dan etika Puskesmas Babakan. Tata nilai. Dalam mencapai visi misi Puskesmas Babakan berkomitmen untuk menerapkan dan melaksanakan tata nilai baik sebagai berikut. Bersih. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui proses pelayanan yang bersih, akuntabel, dan benar sesuai aturan yang berlaku. Aman. Memberikan pelayanan yang aman dan tepat waktu sesuai dengan standar. Informatif. Aktif dan informatif untuk menggerakkan masyarakat agar hidup sehat melalui UKBM. Komunikatif. Meningkatkan sistem layanan terpadu yang komunikatif baik internal maupun eksternal. Berikut adalah SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan SOTK Puskesmas Babakan sebagai berikut. Rencana strategis. Rencana strategis atau Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Sehubungan dengan tugas dan fungsi puskesmas dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan, strategi yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Rencana strategis Puskesmas Babakan antara lain: 1. Rencana pengembangan layanan. 2. Strategi dan arah kebijakan. 3. Rencana program dan kegiatan. 4. Rencana keuangan. Rencana hasil kerja. Pemegang program pengadministrasi perkantoran serta tugas tambahan sebagai PIC Piker. Dengan kegiatan A. Terlaksananya pelayanan pasien BPJS secara aplikasi Piker dengan melakukan registrasi dan verifikasi kepesertaan aktif, nomor induk kependudukan. Tujuan kinerja. Untuk mengetahui jumlah dokumen pelayanan pasien BPJS secara aplikasi Piker dengan melakukan registrasi dan verifikasi kepesertaan aktif, nomor induk kependudukan sesuai standar yang di Puskesmas Babakan. Indikator pencapaian 100%. Waktu perolehan. Dilakukan pendataan setiap hari pelayanan pendaftaran. Kegiatan B. Terlaksananya inputting kegiatan screening secara aplikasi sesuai standar. Tujuan kinerja. Untuk mengetahui jumlah dokumen inputting kegiatan screening kesehatan peserta BPJS secara aplikasi sesuai standar. Indikator pencapaian 100%. Waktu perolehan. Dilakukan inputting kegiatan screening kesehatan secara aplikasi sesuai standar setiap bulan dalam 1 tahun. Yang C. Pelayanan informasi, sosialisasi mengenai pemanfaatan penggunaan aplikasi JKN mobil maupun informasi terkait program BPJS. Tujuan kinerja. Untuk memudahkan peserta JKN mengakses informasi dan layanan. Indikator pencapaian. Semua peserta yang mempunyai JKN BPJS. Waktu perolehan. Setiap hari dilakukan sosialisasi sebelum kegiatan pelayanan kepada pasien yang berkunjung di puskesmas. D. Rekapitulasi dan pelaporan atas kunjungan pasien peserta BPJS.
Tujuan kinerja: pemanfaatan jumlah kenaikan dan atau penurunan kunjungan pasien perolehan pada bulan kegiatan. Indikator pencapaian 100% data input selesai pelayanan. Waktu perolehan: setiap kurun waktu bulanan sebagai bentuk pelaporan kunjungan pada puskesmas babakan. Monitoring dan evaluasi program BPJS mengenai kapasitas berbasis kinerja FKTP sebagai bentuk optimalisasi target pelayanan optimal. Tujuan kinerja: tercapainya target kapitasi berbasis kinerja dengan sasaran angka kontak, rujukan kasus, pengelolaan prolanis. Indikator pencapaian 100%. Waktu perolehan: setiap kurun waktu bulanan sebagai bentuk pelaporan kunjungan pada puskesmas babakan. Yang F, bertanggung jawab pada program HAPIS untuk pendataan tenaga medis maupun sarana fasilitas kesehatan pada puskesmas babakan. Tujuan kinerja: A. Memperbarui data dokter dan tenaga kesehatan. B. Mengubah jadwal praktek dokter. Menginput sarana dan peralatan yang tersedia. Memastikan data fasilitas selalu sesuai kondisi sebenarnya. Menyiapkan dokumen pendukung saat ada verifikasi atau credentialing dari BPJS. Penutup: orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, khususnya di puskesmas babakan. Program kerja ASN P3K berupa rencana aksi perubahan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan angka capaian program yang sudah direncanakan. Diharapkan dengan adanya rencana aksi perubahan yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian kinerja dalam pengelolaan target PIC P-Care. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.